Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanita. Saya Kanzul Atia, rekanita Tia, dalam podcast Jalan Cerita. Pada episode pertama ini, Jalan Cerita, kita bersama PAC IPNU IPPNU Banyu Putih. Siapa sih yang nggak kenal PAC IPNU IPPNU Banyu Putih? Jadi, Jalan Cerita ini dalam rangka konferensi cabang IPNU yang ke-22 dan IPPNU yang ke-21. Oke, untuk episode pertama ini kita bersama Bu Wa dan Pak Wanya Banyu Putih. Siapa sih yang nggak kenal rekan dan rekanita ini? Di sini ada rekanita Hani dan rekan Hafaz. Ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, biar sayang kita harus kenalan dulu. Dari rekan, mau rekan atau rekanita dulu nih? Dari rekan dulu dah ya. Oke, dari rekan Hafaz mungkin bisa perkenalkan. Oke, mungkin dari saya. Nama saya Muhammad Hafaz Zamani, saya biasa dipanggil rekan Hafaz. Alamat asal saya di Wonorejo, tapi kalau tempat tinggal asal saya itu di Jawa Tengah, tepatnya di Pemalang. Kalau misalnya teman-teman ke Jawa Tengah atau main-main di dekat daerah Jawa Tengah bisa main ke rumah saya. Kalau misal saya di Wonorejo, itu dulu mondok di sana sekitar kurang lebihnya 6 tahun di sana. Jadi kalau misalnya orang-orang nanya kamu berasal dari mana, saya berasal dari Wonorejo untuk sekarang. Saya punya beberapa moto hidup, satu moto hidup dan yang lainnya juga ada untuk penambahan. Moto hidup saya, coba aja dulu, baru bilang enggak. Moto hidup ini yang bagaimana ketika saya melakukan hal-hal baru, ketika saya mencoba hal-hal baru, ketika orang-orang takut, ketika saya sendiri juga takut untuk melakukan sesuatu yang baru, maka saya selalu mengingat moto hidup saya ini. Bagaimana saya ini bisa berani, bagaimana saya bisa mencoba hal baru itu dengan mengingat kata-kata coba aja dulu baru bilang enggak. Karena bagi saya, orang-orang yang sudah mencoba, orang-orang yang sudah melakukan hal itu, maka tidak ada kata gagal bagi orang tersebut. Yang ada adalah kurang maksimal. Maka dari itu, ketika kalian sudah melaksanakan hal baru dan merasa gagal, kembali lagi ke moto hidup saya, yaitu coba aja dulu baru bilang enggak. Mungkin itu perkenalan dari saya. Luar biasa, rekan Hafaz. Rekanita Hani bisa perkenalan? Kalau saya, nama panjang saya Umi Hani, bisa biasanya rekan-rekanita manggilnya rekanita Hani. Kayak gitu sih. Ya, tadi kita berbicara tentang mungkin rekanita Hani bisa beritahu rekan-rekanita di rumah alamatnya di mana? Iya, kalau alamat saya tadi kalau rekan Hafaz itu dari Wonorejo. Kalau saya tepatnya di Sukorejo, tempatnya pahlawan nasional. Bisa kita lihat di sini juga ada foto beliau, yakni Kiai As'ad Samsul Arifin. Jadi saya tempatnya di Sukorejo, asli Sukorejo. Baik. Kalau orang tua, ya asalnya dari Madura. Baik. Tadi rekan Hafaz dari Wonorejo dan asalnya dari Jawa Tengah, dan rekanita Hani dari Sukorejo sendiri ya. Berbicara tentang domisili, jadi ini unik ya, unik dari rekan Hafaz. Rekan Hafaz orang Jawa Tengah asli. Iya benar. Bisa ceritakan nggak sih gimana bisa ada di situ Bondo khususnya di Banyu Putih dan bagaimana bisa masuk dalam IPNU sendiri gitu? Oke, jadi awalnya kalau misalnya kita cerita lengkapnya mungkin terlalu panjang dan ini nggak selesai gitu ya. Saya bakal ceritakan singkatnya tapi yang membuat kalian juga paham itu. Pertama, saya mondok di Jombang. Di Jombang. Dulu di Kiai Haji Wahab Hasbullah, pencipta lagu Mars Yalal Waton. Awalnya saya mondok di sana sekitar 1 tahun. Dan waktu itu ada amanah dari Kiai agar saya bisa untuk mondok di Sukorejo. Amanahnya seperti itu, agar saya bisa mengabdi dan juga ngaji lah di sini. Dan pada akhirnya saya pindah waktu itu dari Jombang ke Sukorejo. Saya langsung menuju Pondok Mahat Ali namanya. Di sana ada teman ibu saya yang bernama Nyai Sofi. Dulu mondok bareng ketika di Sukorejo waktu SMA-nya. Dan pada waktu itu niatnya saya memang mau mondok di sini, tapi karena yang pertama niat saya itu mau mondok dan sekolah. Tapi ketika saya daftar mondoknya itu sudah selesai, dan sekolahnya ini terhalang karena waktu itu saya daftarnya semester 2. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, saya diarahkan lagi dari Nyai Sofi sendiri itu untuk mondok di Wonorejo, namanya Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Di sana juga ada teman ibu saya kebetulan, namanya Neng Ai. Neng Ai itu teman ibu saya juga waktu SMA di sini. Akhirnya saya mondok di sana dan awal akad saya di sana juga mengabdi. Jadi mau nggak mau saya di sana yang mengabdi. Ya kalau boleh saya bicara latar belakang saya di sana ngapain aja, ya kalau saya mengabdi itu menjadi supir kiai gitu. Bahasanya kalau di sini supir kiai. Saya bawa hadamnya lah, hadamnya kiai. Dan saya dikenal di sana bukan hafaz saja, tapi hafaznya Neng Ai gitu. Karena saya sudah sekitar 6 tahun kurang lebih ya. Jadi sudah dikenal gitu lah di Wonorejo sendiri. Nah, bagaimana sih hubungan saya bisa sampai ikut Ibnu di Situbondo, terutamanya di Banyu Putih sendiri? Pada waktu itu saya mengenal Ibnu sudah lama sebenarnya. Saya sudah mengenal Ibnu sejak saya SD, kelas 6 SD waktu di rumah. Kalau nggak salah itu kurang lebihnya ya tahun 2016. Jadi saya sudah bergabung di ranting Desa Moga. Di sana sudah ada Ibnu dan saya bergabung, tapi hanya ikut-ikutan saja, belum tahu bagaimana cara mengelola organisasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, waktu itu ada sosialisasi di pondok saya yang mensosialisasikan itu PAC Ibnu PPI Banyu Putih di sana, sekaligus pembentukan ranting. Waktu itu sosialisasi dan saya karena di rumah sudah tahu ya, hanya mau tertarik ataupun enggak pasti saya ikut gitu. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu? Waktu itu sosialisasi di awal tahun 2021. Pada awal tahun 2021 itu sosialisasi, dan itu juga yang awal mula saya masuk ke Ibnu Banyu Putih, Ibnu Wonorejo ranting terbentuk. Dan kebetulan juga saya diamanahi dan dipercaya sebagai ketua PR Ibnu Wonorejo. Itu awal mula saya bisa di Ibnu. Pada waktu itu adalah orang-orang yang mengajak saya untuk bisa bergabung dan bisa lebih aktif lagi. Ada orang-orang yang memang mendukung saya agar bisa masuk. Itu jalan ceritanya. Luar biasa ceritanya dari rekan hafaz, bisa dibilang hijrah ya dari pondok ke pondok. Setelah itu bisa dilihat sendiri, pertama ada Ibnu juga, rekan hafaz langsung dipilih jadi ketua ranting. Luar biasa. Sekarang dari rekan Nitahani, mungkin bisa bercerita sedikit tentang pengalaman di bagaimana bisa masuk di IPPNU, dan mungkin juga bisa latar belakang pendidikan rekan Nitahani bisa diceritakan ke rekan-rekan Nita di rumah. Iya, kalau sejarahnya ya, kalau sejarah saya ikut IPPNU, sebenarnya saya ikut IPPNU sudah cukup lama. Jadi saya ikut IPPNU dari kelas 1 SMP, yang dimana sebenarnya saya tertarik dengan IPPNU sejak dari kecil. Dari kecil biasanya kalau di Sukoharjo biasanya itu ada musola-musola, yang dimana musola-musolanya itu setiap tahunnya bulan puasa itu pasti mengadakan lomba biasa takbiran. Yang mengadakan itu PAC Ibnu PPNU Banyu Putih pada zamannya. Dulu masih belum ada ranting-ranting, jadi yang mengadakan lomba takbiran itu dari PAC Ibnu PPNU Banyu Putih. Jadi saya tertarik, saya pengen jadi kayak mbak-mbak sama tata-tata ini, kayak gimana sih kok bisa mengadakan kegiatan kayak gini, bisa ada pialanya dan sebagainya, bisa menjadi MC dan sebagainya. Di situ saya tertarik dari SD. Jadi saya tertarik masuk Ibnu PPNU itu dari SD. Sejak SD saya sudah emang tertarik masuk Ibnu PPNU. Cuman karena mungkin saya masih terlalu kecil, bocil ya kayak gitu. Jadinya saya baru masuk itu kelas 1 SMP, mau naik kelas 2. Di sana saya ikut Makesta yang diadakan oleh PAC. Tepatnya di pondoknya Kiai Hashim waktu itu. Jadi saya di sana baru ikut Makesta, dan baru pertama kali saya ditunjuk karena ini perdana, dan mungkin juga pertama kali ya. Waktu itu saya juga di sana kebetulan seangkatan Makesta saya itu orang paling kecil. Jadi paling muda itu saya. Dan kebetulannya lagi saya itu dijadikan ketua kelompok pada waktu itu. Mungkin karena melihat saya dikira mampu gitu menjadi ketua kelompok. Padahal waktu itu masih ada yang lebih tua daripada saya. Alhasil saya mau menjadi ketua kelompok.
di sana, di situ adalah proses pertama saya ikut Makesta di PAC IPNU Banyu Putih. Dan sekarang saya berproses paling tidaklah sekitar 5 tahun 6 tahun di PAC IPNU Banyu Putih. Jadi saya sudah menjejaki dari ketua-ketua yang lama kayak gitu. Kalau dari pendidikan, saya pendidikan sudah emang tertarik dengan organisasi itu dari kecil. Pernah ikut pramuka juga, kalau di SMP itu saya juga pernah jadi OSIS, juga pernah menjadi DPS. Ketika di SMK saya juga diamanahi menjadi penanggung jawab Paskib. Jadi ketika saya berproses di OSIS ataupun di PPNU, jadi sudah terbiasa dengan organisasi gitu. Ya, luar biasa Rekanita Hani, organisatoris dari kecil ternyata. Dari cerita dari Rekanita Hani berarti betapa menariknya ya IPNU dan IPPNU sampai ada rasa ingin bagaimana bisa menjadi inilah dan itulah, luar biasa. Untuk Rekanita Hani dan rekan Hafaz nih, kalian adalah ketua dari PAC IPNU dan IPPNU Banyu Putih. Bagaimana sih perasaan ketika Rekanita Hani dan rekan Hafaz ini terpilih jadi ketua? Apa sih rasanya gitu? Mungkin dari rekan Hafaz dulu deh. Oke. Kalau dari saya ditanya rasa ketika pertama kali untuk menjadi ketua, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Saya dari kecil memang punya jiwa pemimpinan, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Saya memang diajarkan dari kecil oleh orang tua saya, mungkin bisa dibilang ya cukup keras di segi pendidikan, karena saya memang dilatih untuk menjadi bagaimana bisa menjadi pemimpin. Yang pertama untuk memimpin diri saya sendiri agar saya bisa tahu jati diri saya ini sebenarnya harus kemana. Terus yang kedua agar saya bisa menjadi pemimpin kelompok organisasi mungkin, atau bisa memimpin beberapa orang yang harus saya pimpin mungkin. Itu saya memang dilatih dari kecil. Bapak saya juga punya sikap yang sama seperti saya, sikap pemimpinan yang sama, jadi mungkin ada faktor keturunan juga antara saya dan juga abah saya sendiri. Itu yang pertama, didikan saya dari orang tua. Dan yang kedua, pertama kali rasanya menjadi ketua PAC IPNU Banyu Putih, saya merasa ini hal yang sangat berbeda. Dari kecil memang saya sering menjadi ketua kelas, sering menjadi ketua organisasi. Tapi kalau tadi di ceritanya Rekanita Hani, dia pernah masuk OSIS, organisasi intrasekolah itu ya biasanya ya. Saya ada cerita menarik juga tentang OSIS. Ketika saya sekolah waktu SMP, waktu itu saya SMP-nya kelas 1 itu di Jawa Tengah. Dan waktu itu ada pendaftaran calon OSIS. Dan saya ikutlah di sana. Tapi waktu itu ketika saya tes tulis di awal, itu saya nggak lolos. Entah kenapa, kayak kurang ini aja, kurang efektif gitu. Tes tulisnya itu kurang efektif. Kayak misalnya contohnya tes tulisnya itu tentang wawasan, tapi di sana tidak nyambung gitu, nggak nyambung antara wawasan ini kok kurang bagus itu soalnya, dan intinya nggak nyambung gitu antara soal dan OSIS ini, antara soal dan OSIS ini nggak nyambung. Saya nggak keterima, akhirnya saya nggak lolos. Tapi ketika orang-orang itu melihat latar belakang saya ketika waktu saya SD itu saya ikut pramuka dan lain sebagainya itu bagus, akhirnya saya ditarik kembali ke OSIS. Ayo bergabung lagi aja ke OSIS. Karena kamu ternyata bagus, punya potensi besar nih, biar bisa kamu mengembangkan OSIS di sekolah itu. Tapi saya mikir lagi, awal saya udah nggak keterima kok bisa diambil lagi gitu. Emang saya sepenting apa gitu? Akhirnya saya nggak mau dan ada sedikit nggak inilah kalau saya nggak tertarik lagi. Itu mungkin cerita awalnya, dan nyambungnya ke awal saya ketua PAC Banyu Putih, ini hal yang berbeda karena organisasi pramuka, organisasi mungkin remaja-remaja, organisasi sekolah itu sangat berbeda kan. Apalagi ini mencakup kecamatan yang memang domisili saya yang sebenarnya bukan di sini, asal saya bukan di sini, dan saya mikirnya kenapa orang-orang milih saya sedangkan saya juga bukan orang sini. Tapi ini hal yang menarik, ini hal yang berbeda, dan orang-orang nggak perlu lagi punya mindset bahwa apakah daerah sini harus dipimpin oleh orang sini
Apakah seperti itu? Enggak. Kalau mikirnya saya dimanapun daerahnya dan siapapun pemimpinnya, asal itu membawa ke kebaikan, itu memang harus dilaksanakan gitu. Dan karena saya sudah diamanahi, awalnya saya bingung. Yang pertama, saya nggak punya keluarga di sini. Yang kedua, saya nggak punya jaringan komunikasi harus kemana dan ke siapa. Yang ketiga, saya juga orang baru di sini. Saya belum lama di IPNU, tapi saya sudah kepilih. Itu yang ketiga. Kenapa saya bisa tertarik ini dan punya rasa benar-benar cinta ke IPNU? Ini alasan yang pertama. Rasanya gitu ya, rasanya jadi gitu. Alasan yang pertama. Saya nggak punya keluarga, saya nggak punya kerabat, apalagi kerabat kerabat om, paman dan lain sebagainya itu nggak punya. Saya hanya punya orang-orang IPNU dan IPPNU. Bagaimana di sana saya bisa merasakan saya punya keluarga di sini. Saya menganggap mereka bahwa mereka itu sudah menjadi keluarga saya sendiri. Ketika saya senang, ketika saya susah, ketika saya sakit, ketika saya memiliki kesulitan-kesulitan yang memang saya membutuhkan orang lain gitu. Saya merasa IPNU ini adalah jawabannya. Saya orang jauh yang nggak punya siapa-siapa di sini, tapi ketika saya masuk IPNU, saya benar-benar merasa saya diorangkan. Gitu. Bukan berarti saya menyombongkan diri, oh saya ini paling penting, enggak. Tapi karena memang IPNU ini adalah keluarga gitu. Kalau saya telusuri lagi, awal nama IPNU adalah ikatan. Jadi mau dimanapun IPNU berada, ini saling mengikat dan saya ada di sini merasa bahwa kalian semua yang ada di Banyu Putih, yang ada di Situbondo maupun ada dimanapun berada, itu adalah keluarga saya. Terus yang kedua tadi, bahwasannya nggak punya orang-orang nih, nggak punya jaringan harus komunikasi kemana dan lain sebagainya. Nah, itu juga tantangan besar bagi saya untuk jadi ketua gitu ya. Ini kan lumayan sulit gitu. Saya harus kemana nih? Saya bingung, harus minta solusi ke siapa, harus minta pendapat ke siapa, harus bekerja sama dengan siapa, seperti itulah. Karena organisasi kan memang harus bekerja sama gitu, entah itu dengan instansi, entah itu dengan desa dan lain sebagainya. Tapi disitulah saya mikir, oh ternyata saya yang harus nyari sendiri nih. Kan ada orang bilang jangan ngejar bola, jangan nunggu bola datang, tapi ambil bola itu dan cetak gol sendiri. Akhirnya saya mikir, oh saya harus nyari orang sendiri nih, saya harus nyari jaringan sendiri. Akhirnya saya komunikasi lah, silaturahmi dengan alumni-alumni yang ada di Banyu Putih, dengan orang-orang yang memang sudah lama di Banyu Putih. Jadi orang-orang itu yang membantu saya agar terlaksananya kegiatan-kegiatan saya. Terus yang terakhir tadi, bahwasanya saya kebingungan bagaimana cara saya bisa antara dua kesulitan ini saya bisa memaksimalkan intinya lah. Akhirnya saya juga nyari orang-orang yang bisa menjadi mentor saya, orang-orang yang bisa membantu saya, dan orang-orang itu juga yang memang mensupport saya sejak awal ya. Kalau ditanya rasanya ya jawabannya satu sih, semua orang pasti tahu lah, takut gitu. Takut bagaimana kalau organisasinya nggak maksimal, takut bagaimana ini malah menjadi kekurangan bagi saya, dan saya nggak mau itu terjadi. Mungkin seperti itu sih kalau ditanya rasanya. Luar biasa ceritanya ini. Mungkin sedikit dari rekanita Hani, bagaimana? Kalau pertama kali diamanahi untuk menjadi ketua, pastinya kalau ditanyain perasaannya bagaimana, yang amburadul. Karena di posisi itu gak mudah sih menurut saya pribadi. Kita di sana dipercayai dari masing-masing ranting untuk membangun Banyu Putih ke depannya. Dengan keadaan Banyu Putih yang sudah lengkap, ranting-rantingnya sudah ada semua. Di sana kita juga diberikan amanah sama teman-teman ranting buat membangun Banyu Putih ke depannya. Itu pasti menjadi suatu tantangan buat pribadi saya sendiri, karena dengan adanya ranting baru di sini, kita harus memberikan suatu karya yang baru juga kayak gitu. Jadinya kalau ditanya bagaimana perasaannya, pasti amburadul. Pengen nangis ya, pastilah. Kalau nangis pasti ya, kalau apalagi perempuan kayak gitu. Pengen nangis iya, terus merasa punya tanggung jawab juga iya,
gembira juga iya, tapi sedikit sih. Lebih banyak kayak apa, overthinking gitu. Mau digimanain PAC ke depannya, mau dibagaimanakan ranting ke depannya dan sebagainya kayak gitu. Cuman itu sendiri menjadi niat terkuat buat saya pribadi untuk membangun Banyu Putih ke depannya lebih baik lagi gitu. Luar biasa rekan Hafaz dan rekan Nitahani. Kita berbicara tentang konferensi nih. Bentar lagi kan pimpinan cabang Ibnu IPPNU Situbondo bakal konferensi. Kira-kira di PAC Banyu Putih kan bisa dibilang PAC yang makmur gitu ya. PAC yang sudah lama gitu. Bisa jadi senior dari PAC lain secabang Situbondo gitu. Kira-kira evaluasi apa sih buat periode kali ini, periode dari rekan Muhsin dan rekan Nita Ning Kiki? Kira-kira ada nggak evaluasi buat cabang? Dari rekan Nita Hani deh dulu. Kalau evaluasi ya, menurut saya pribadi untuk PC Ibnu IPPNU Kabupaten Situbondo yang saat ini itu sudah sangat wow sekali. Mungkin kalau dilihat evaluasinya itu sangat minim dan itu bisa diperbaiki. Cuman untuk kalau membawa perubahan itu sudah sangat luar biasa. Karena dari yang awalnya hanya Banyu Putih sendiri yang ada di Situbondo, sekarang sudah terbentuk 18 PAC. Itu sudah sangat wow banget buat PC Kabupaten Situbondo. Untuk evaluasi menurut saya pribadi itu tidak ada sih, karena ada evaluasi. Sudah wow semua, sudah TOP gitu lah. TOP ya? 2 jempol? 2 jempol. Kalau bisa 4 jempol gitu. Mungkin dari rekan Hafaz, evaluasi apa sih buat cabang? Untuk evaluasi mungkin harus cerita dulu sedikit ya. Iya, sedikit. Karena penuh dengan cerita ini. Iya. Awal saya ketemu rekan Muhsin itu ketika saya Makesta, dan saya bisa melihat bahwasanya rekan Muhsin itu benar-benar orang yang sangat, pemikirannya itu sangat gila gitu lah, bisa dikatakan gila, dan ini di luar batas itu, di luar batas tapi bagus, positif. Awal saya ketemu beliau, saya disadarkan. Awalnya saya orang yang benar-benar melihat orang-orang itu nggak banget, ini saya yang lebih tinggi lah dari mereka gitu. Intinya saya yang lebih hebat lah, intinya saya yang menguasai lah gitu. Terus waktu itu beliau bilang kalau misalnya kamu itu jangan jadi kura-kura dalam tempurung. Dalam artian kalau misalnya kura-kura di dalam tempurung, dia nggak bakal ngelihat bahwasanya dunia luar itu sehebat apa. Ada yang lebih tinggi dari kura-kura tersebut, ada yang lebih hebat dari kura-kura tersebut, ada yang lebih cepat dari kura-kura tersebut. Akhirnya saya evaluasi diri, ternyata masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya, orang-orang yang benar-benar punya kompeten yang lebih tinggi dari saya. Saya disadarkan di situ. Akhirnya saya merasa bahwa rekan Muhsin ini benar-benar orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan baik, lalu bisa membuat perubahan dengan baik. Lalu ketika waktu itu belum jadi ketua rekan Ahmad Muhsin, dan ketika beliau jadi ketua, saya melihat perubahan yang sangat signifikan di Situbondo sendiri. Perubahan besar-besaran yang memang menjadi bahkan kata pimpinan wilayah pun Situbondo adalah pimpinan cabang yang grade-nya naiknya lebih cepat dari pimpinan cabang lain gitu. Ini kan menjadi bukti bahwa periodenya rekan Muhsin dan rekan Nita Kiki ya bisa disebut itu periode yang benar-benar masif dan maksimal. Baik dilihat dari pengkaderannya, baik dari CBP-KPP-nya, baik dari organisasinya, baik dengan kerjasama dengan yang lainnya, terutama brandingnya. Kita bisa lihat akun media sosialnya yang memang benar-benar terkenal. Kalau kita sudah membicarakan Situbondo, pasti yang keluar adalah Gavi dan Giva, karena itu adalah ikoniknya Situbondo, seperti itu. Kalau ditanya evaluasinya, mungkin kita lebih mengevaluasi beberapa hal saja ya. Itu sudah maksimal semua, tinggal hal-hal yang perlu diperbaiki sedikit. Mungkin ini ya dari saya sendiri, departemen-departemen yang belum masif kerjaannya, mungkin departemen-departemen yang belum maksimal juga kerjaannya, bahkan departemen yang mungkin belum jalan progresnya, itu di periode depan kita bisa memaksimalkan
progres-progres, program-program yang departemennya kurang maksimal gitu. Semisal kaderisasi kurang maksimal nih, semisal departemen kaderisasi kita bisa memaksimalkan lagi di situ. Semisal organisasi kurang maksimal nih, ini contoh kecilnya gitu. Kalau dari saya sendiri itu sih. Dan untuk periode depan mungkin kita bisa branding yang lebih besar lagi. Kita sudah membranding skala nasional, kita sudah membranding skala pusat gitu. Bahkan ketika ada akreditasi dan visitasi dari pusat ya, kita mendapatkan grade A dan nilainya sudah mencapai lebih dari rata-rata cabang lain gitu. Itu sudah sangat maksimal, dan hal-hal yang perlu evaluasi sedikit mungkin kemajuan-kemajuan kita harus melakukan ini aja sih, kemaksimalan yang belum dimaksimalkan oleh periode ini. Itu aja mungkin sih kalau evaluasi untuk periode. Ya, berbicara tentang evaluasi, sekarang harapan dan kesan kalian untuk cabang IPNU IPPNU Situbondo. Mungkin langsung dari rekan Nita Hani dulu, baru rekan Hafaz. Iya, kalau harapannya untuk PC IPNU IPPNU Kabupaten Situbondo, karena tadi sudah ada evaluasi, berarti harapannya untuk periode depan bisa ditingkatkan lagi yang kurang, dan kami harap bisa memberikan progres terbaru lagi untuk Kabupaten Situbondo, dan terlebih departemen-departemen yang tidak aktif bisa diaktifkan kembali, dan kami harapkan nantinya tidak hanya di branding, tapi kita bisa memberikan ekonomi mandiri untuk PC IPNU Kabupaten Situbondo, karena untuk saat ini kita masih belum menemukan di mana PC bisa memberikan ini kontribusi untuk seandainya ada kegiatan dan sebagainya. Mungkin itu sih buat PC IPNU Kabupaten Situbondo selanjutnya. Oke, dari saya ya, harapan dari saya ngomong dari lubuk hati saya yang paling dalam. Iya. Karena saya anggap IPNU ini adalah saya, dan saya adalah IPNU. Jadi saya ngomong secara hati. Harapan saya adalah IPNU Situbondo ini bisa membawa orang-orang yang memang mereka mencari jalan mereka nih. IPNU ini adalah ajang untuk mencari jati diri sebenarnya. Jadi orang-orang yang memang mencari jati diri, ini adalah tempatnya. Dan harapan kedepannya IPNU Situbondo, IPPNU Situbondo bisa memberikan jalannya kepada orang-orang yang memang sedang mencari jati diri. Kalau kata rekan Ahmad Muhsin itu, IPNU adalah tempat untuk siapapun dan untuk mencari apapun. Maka kata-kata itu adalah sebagai kita telaah kembali itu pencarian jati diri yang sebenarnya. Kita itu sebenarnya bagaimana sih? Itu tempatnya bisa di IPNU. Dan saya harap IPNU bisa lebih besar lagi, IPNU Situbondo bisa lebih besar lagi, memberikan ruang dan juga tempat untuk orang-orang yang memang sedang mencari. Kalau tadi dari rekan ekonomi mandiri, mungkin dari saya itu harapannya lagi, semoga IPNU Situbondo bisa lebih banyak lagi kadernya, PAC-nya lebih masif lagi. Kalau kita bisa mengadakan kaderisasi di mana-mana, kita bisa dikenal dengan PC Situbondo yang memang on fire gitu. Jargon kita dari awal on fire gitu kan. Jadi memang kelihatan lah benar-benar on fire. Kegiatan apapun, bahkan ada satu kegiatan yang dalam 1 bulan itu mengadakan 3 kegiatan gitu. 3 kegiatan yang ya itu bisa dilihat sendiri lah ya dari akun media sosialnya bagaimana. Itu harapannya. Lalu semoga IPNU Situbondo juga bisa membangun jaringan dan juga komunikasi kepada mungkin ke pemerintahan, mungkin kepada instansi-instansi yang belum kita sentuh, untuk dijadikan kita sebagai sponsor mungkin atau sebagai pendorong kita. Karena jujur IPNU IPPNU ini bukan organisasi profit, jadi kita nyari sendiri. Ya seperti orang-orang layaknya mengadakan kegiatan pakai proposal, nyari dana dan lain sebagainya. Semoga IPNU IPPNU Situbondo bisa bersinergi lagi, mungkin dengan kepemerintahan lah atau instansi lah atau lain sebagainya lah, yang bisa membantu agar IPNU IPPNU Situbondo lebih keren lagi ke depannya.
Oke, baik, terima kasih banyak nih rekan Nita Hani dan rekan Hafaz sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Oke, untuk rekan dan rekan Nita di rumah, jangan lupa tunggu episode-episode selanjutnya di Jalan Cerita. Saya Kanzul Atia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.